Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Seperti biasa, sebelum kajian singkat ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada malam hari yang sangat berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat isya, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini, atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas teladan orang-orang yang bersabar. Ya, kita akan mempelajari atau membahas teladan orang-orang yang sabar. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu pernah kita singgung atau kita pernah bicarakan tentang kesabaran. Jadi pada malam hari ini kita tidak membahas tentang keutamaan daripada sabar itu. Ya, kita tidak membahas tentang keutamaan sabar karena kita sudah banyak menjelaskan pada pertemuan-pertemuan kita yang telah lalu. Akan tetapi pada malam ini, ya, atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bicarakan adalah teladan orang-orang yang sabar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah orang yang sabar dalam Al-Qur'an. Ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah, ya, orang-orang yang bersabar dengan kesabaran yang hakiki. Ya, dengan kesabaran yang sesungguhnya, bukan kesabaran yang main-main. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang sudah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita sebagai sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani mereka,
untuk mencontohi mereka dalam permasalahan kesabaran, karena mereka adalah orang-orang yang bersabar dengan kesabaran yang hakiki. Yang oleh karenanya, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran, sekali lagi bahwa kesabaran mereka ya menjadi teladan bagi mereka yang ingin bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada kesempatan kajian kita kali ini kita akan melihat kisah orang-orang yang sabar beserta dengan ciri khas kesabaran mereka. Ya, jadi kita akan melihat mereka orang-orang yang bersabar tersebut yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an beserta dengan ciri khas kesabaran mereka. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang sabar dan mereka mempunyai ciri khas kesabaran masing-masing. Ya, dan ini yang akan kita pelajari. Bagaimana misalnya mencontoh mereka dalam sabar dalam ketaatan misalnya. Ya, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, ya mereka sabar ya menahan diri mereka agar tidak terjerumus, tidak melakukan perbuatan maksiat ya dan lain sebagainya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Taib, yang pertama kita lihat ya, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan melihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita ya, yaitu orang-orang yang bersabar ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sabar. Ya, sabar dalam hal apa? Sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran model ini ya terdapat pada diri Nabi Ibrahim ya dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, dan Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya ikhwah sekalian dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 99 sampai dengan ayat 111 ya. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan firman-Nya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata, "Inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Ya, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, kepada Rabbku. Ya, dan Dia Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepadaku. Ya. Nah, ikhwah sekalian, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya selama ya puluhan tahun setelah menikah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu belum diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala ya, belum dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puluhan tahun ya setelah pasca beliau menikah dengan Sarah istrinya beliau ya alaihi wassalatu wassalam ya, belumlah dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Beliau siang dan malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berputus asa, terus berdoa ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada beliau ya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada beliau berupa anak yang soleh. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim siang dan malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya beliau? Rabbi habli minas solihin. Ya, wahai Rabbku, ya Allah, karuniakanlah kepadaku minas solihin, seorang anak yang mana anak ini termasuk daripada orang-orang yang soleh. Ini yang diminta ya, ini yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah agar supaya diberikan seorang anak yang mana anak ini nantinya termasuk daripada orang-orang yang soleh ya. Dan ini terus beliau lakukan, tidak berputus asa. Siang dan malam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya, dan dalam sejarah kita bisa lihat bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala di usia beliau sekitar 85 atau 86 tahun. Ya, jadi bayangkan ya,
Kita kalau udah umur 80 tahun sudah seperti apa kita ya? Di antara kita saja 60 tahun, 70 tahun itu 70 tahun kayaknya nggak ada ya sekarang ini orang yang sudah berusia 65 tahun atau 70 tahun lalu kemudian dia masih bisa punya anak. Ya. Nah, ini kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim ya terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dikaruniakan seorang anak. Sampailah akhirnya di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman fabasyarnahu bigulamin halim ya. Kata Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian ya endingnya kemudian kami kata Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bigulamin halim ya, dengan karunia, dengan akan datangnya seorang anak ya yang halim. Anak ini nantinya halim, sangat penyabar ya. Jadi ini setelah beberapa tahun setelah ya dalam sejarah kita lihat bahwa sekitar 85 atau 86 tahun kemudian Nabi Ibrahim baru dikaruniai seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian lahirlah Nabi ya Ismail alaihi salatu wassalam ya. Itu tadi di usia 85 atau 86 tahun. Intinya Nabi Ibrahim ya mempunyai anak yang diberi nama Ismail alaihi salatu wassalam itu di atas 80 tahun ya, di atas 80 tahun. Baik. Perhatikan di sini. Begitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya dikaruniai seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ismail, maka Nabi Ismail pada saat itu yang masih bayi merah, yang masih orok pada saat itu ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibawa ke negeri Makkah. Ya, yang pada saat itu belum disebut sebagai Makkah pada saat itu. Ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pada saat itu ya, itu tinggal di Palestina. Ya, tinggal di Palestina. Kita tahu lah ya, kalau dari Palestina menuju ke Makkah itu lebih dari sekitar 1.500 km lah ya. 1.500 km jarak antara Palestina dan Makkah. Ya, jarak antara Palestina dan Makkah. Makkah pada saat itu sebuah lembah yang Al-Qur'an membahasakan ya biwadin ghairi dzi zar'in. Di satu lembah ghairi dzi zar'in yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya ya, tidak berpenghuni, tidak ada manusia di situ, tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ, tidak ada air di situ, bahkan burung-burung pun enggan untuk melewati tempat tersebut ya. Itu Makkah pada saat itu. Nah, perhatikan ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa anaknya ya yang masih merah, yang masih orok pada saat itu dengan istrinya Hajar, istri keduanya yaitu Hajar, untuk dibawa ke tempat tersebut ya. Yang perjalanan itu sebulan lebih ya, kalau memakai kendaraan ya onta ya seperti itu perjalanan dari Palestina ke Mekah itu normalnya ya itu sekitar satu bulan perjalanan ya, sekitar 1 bulan perjalanan. Mungkin kalau kita sekarang naik pesawat 1,5 jam atau 2 jam lah ya, seperti itu kalau naik pesawat ya. Pada saat itu ya sekitar 1 bulan lebih lah ya perjalanan dari Palestina ke Makkah dan dari Makkah ke Palestina ya. Taib, perhatikan di sini. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istrinya tercinta Hajar ya alaihissalatu wassalam, dan Nabi Ismail yang masih orok, masih merah pada saat itu alaihissalatu wassalam dibawa ke negeri Makkah. Maka mereka pun ya bertiga berangkat ya. Nabi Ibrahim kemudian membawa istrinya, kemudian membawa anaknya yang masih orok pada saat itu, berangkatlah mereka. Ya, sesampainya di Makkah, ya, yang pada saat itu Ka'bah belum ada, ya. Saat itu Ka'bah belum ada. Ya, dan pada saat itu masih berupa lembah yang gurun, masih berupa lembah yang tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, tidak berpenghuni. Ya. Taib. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kemudian menempatkan istrinya Hajar dan Nabi Ismail di tempat tersebut. Ya. Nah, setelah mereka sampai di tempat tersebut, ya, maka Nabi Ibrahim pun alaihissalatu wassalam segera balik menuju ke Palestina, meninggalkan anak dan istrinya cuma berdua di tengah gurun tersebut.
ya di tengah lembah tersebut yang tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada penghuninya pada saat itu. Ya. Nah, maka sebagai seorang istri, ya, sebagai seorang wanita, apalagi si istri ini baru melahirkan seorang anak, ya, maka Hajar alaihi salatu wassalam mengejar Nabi Ibrahim, ya, mengejar Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim sudah mulai beranjak pergi, ya, meninggalkan mereka berdua. Maka Hajar, ya, mengejar Nabi Ibrahim. Kemudian Hajar sambil mengejar Nabi Ibrahim, beliau pun berkata kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, ilaman takiluna?" Wahai Ibrahim, wahai suamiku tercinta, ya, dengan siapa, kepada siapa Anda hendak menyerahkan kami di sini? Ya, di situ nggak ada orang, nggak ada makanan, nggak ada minuman, tidak berpenghuni, tidak ada orang sama sekali. Ya, jangan bayangkan seperti sekarang ini, di mana-mana hotel bintang 5 di sekitar Ka'bah gitu kan. Ada Ka'bah, ada hotel bintang 5, banyak manusia, ada pedagang dan lain sebagainya. Tidak ada. Yang ada pada saat itu cuma mereka bertiga. Dan kalau Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua, tinggallah mereka berdua di gurun tersebut, di lembah tersebut yang tidak berpenghuni tersebut. Ya wajar, manusiawi, Hajar mengejar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim cuma meninggalkan kirbah air. Ya, kalau kayak kita satu termos air, perbekalannya nih. Kemudian satu keranjang kurma. Cuma itu perbekalan yang 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 diberikan kepada mereka pada saat itu, ya. Hajar mengejar Nabi Ibrahim. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Ibrahim, wahai suamiku tercinta, ilaman takiluna? Kepada siapa hendak Anda menyerahkan kami di sini?" Ya. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, terus melangkah, ya, dan tidak berpaling sama sekali, tidak menjawab dan tidak berpaling, ya, tidak menoleh kepada istrinya, ya. Sampailah akhirnya Hajar menyadari bahwa mungkin pertanyaannya salah, sehingga tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Akhirnya lalu kemudian Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, ya, wahai Ibrahim, wahai suamiku tercinta, Allahu amaraka bihadza." Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Anda, yang memerintahkan engkau untuk menempatkan kami berdua di tempat ini, di tempat yang tandus ini, di tempat yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada penghuninya di sini, ya? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk menempatkan kami berdua di sini, ataukah itu hanyalah inisiatif pribadimu saja? Ya. Maka apa kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Naam. Ya, singkat dan tegas Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya tercinta, "Naam, iya, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan aku untuk menempatkan kalian berdua di tempat ini." Ya. Maka setelah mendapatkan jawaban yang seperti itu dari suaminya tercinta, maka Hajar pun mengatakan, "Idzan la yudayyi'unallah." Kalau begitu, kami yakin wahai suamiku, karena yang memerintahkan engkau menempatkan kami berdua di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kami sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menyia-nyiakan kami berdua di tempat ini. Masya Allah, ya. Kesabaran yang sangat luar biasa. Ya, kesabaran dari seorang Nabi Ibrahim. Perhatikan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa siang malam kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan seorang anak. Dan setelah beliau berusia di atas 80 tahun, barulah diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak beberapa lama setelah beliau mempunyai anak, diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menguji kesabarannya dengan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa anak dan istrinya di lembah yang tandus tersebut, yang tidak ada manusia tersebut, yang ratusan kilometer dari Palestina. Ya, dan akan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Ini kesabaran yang sungguh sangat luar biasa sekali. Ya. Nah, Hajar, perhatikan. Hajar begitu mengetahui bahwa ini adalah perintah Allah. Beliau yakin kalau ini perintah Allah, nggak mungkin, nggak ada ceritanya, ya, seorang hamba, ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan dirinya, itu nggak mungkin. Ini adalah keyakinan yang sangat luar biasa dahsyatnya. Ya, ini adalah keyakinan yang sangat luar biasa dahsyatnya. Ya, jangankan ya para ummahat, ya, para istri,
jangankan ditempatkan misalnya di padang tandus yang tidak berpenghuni, ya ribuan kilometer dari suaminya gitu kan. Orang kita sekarang misalnya kita menempatkan anak di pondok pesantren saja, ya itu kita sudah berpikir 1000 kali, ya, dan sedikit-sedikit kita menangis mengingat anak kita. Padahal di pesantren, di pondok, keamanan 24 jam, makanan terjamin, ya semua terjamin, ya. Akan tetapi masih banyak di antara kita yang ragu akan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan, ya, beliau ini ditinggalkan. Nah, setelah mendapatkan jawaban dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun melepaskan Nabi Ibrahim untuk pulang kembali ke Palestina. Ya. Maka, ya ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian berlalu, ya, tumbuhlah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam menjadi seorang, ya, pemuda, ya, seorang pemuda yang bisa diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seorang pemuda yang berotot, seorang pemuda yang kuat, gitu kan, seperti itu. Yang sudah bisa diharapkan membantu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, sudah bisa diharapkan diajak, ya, membantu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan dalam Al-Quran ini diceritakan di ayat selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Maka tatkala usianya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, ya, sudah mencapai usia di mana Nabi Ismail ini sudah bisa diajak berusaha, ya, sudah bisa diajak untuk membantu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau sudah menjadi seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang kuat, ya, seorang pemuda yang berotot gitu, yang diharapkan bisa membantu ayahnya pada saat itu, ya. Akan tetapi, ya, ujian Nabi Ibrahim masih terus datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Ibrahim datang mengunjungi anaknya di Mekah, ya, beliau datang dari Palestina datang ke Mekah, maka tatkala keduanya bertemu, ya, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahu. Wahai anakku, ya, saya melihat di dalam mimpiku, artinya saya bermimpi, ya, inni azbahu, sesungguhnya saya menyembelih engkau. Ya, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mimpinya para nabi dan rasul itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mimpi para nabi dan rasul itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam setelah bertemu dengan anaknya yang sudah Masya Allah gitu kan, setelah ditinggalkan berapa lama, ya, Nabi Ibrahim dulunya berdoa sampai puluhan tahun agar diberikan anak tersebut. Setelah tumbuh menjadi seorang pemuda yang Masya Allah yang kuat, yang berotot gitu kan, seperti itu bisa diharapkan, ya. Tiba-tiba datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perintah yang maha dahsyat. Ini adalah perintah yang sangat luar biasa, ya. Yang sangat luar biasa, dan andai perintah ini ditujukan kepada kita, maka mustahil bagi kita untuk bisa menunaikan, melaksanakan perintah ini. Ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahu. Wahai anakku, sesungguhnya saya melihat dalam mimpiku, saya bermimpi aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Ya, wahai anakku, ya, bagaimana menurut pendapat engkau? Ya, bagaimana pandangan engkau? Ya, Nabi Ibrahim akhirnya menceritakan mimpinya ini kepada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ya, apa kata Nabi Ismail alaihi salatu wassalam? Ya, ya abati if'al ma tu'mar. Ya, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi Masya Allah, ya, perhatikan bagaimana kesabaran seorang ayah, ya, seorang ayah yang menanti anaknya, ya, memohon kepada Allah siang dan malam selama puluhan tahun, ya, menanti anaknya selama puluhan tahun. Akan tetapi begitu diberikan karunia anak, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawanya ke tengah padang tandus, lalu kemudian ditinggalkan. Setelah anak ini sudah dewasa, ya, sudah bisa diharapkan untuk membantu ayahnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya tersebut. Ya, perhatikan bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam menaati Allah Subhanahu wa taala.
Apakah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menolak? Ya, apalagi wahyu ini melalui mimpi. Ya, kalau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bisa saja dia berkelit, ya. Bisa saja dia ngeles, ya, karena ini hanyalah merupakan mimpi saja. Walaupun ini wahyu, akan tetapi ini merupakan mimpi, dan boleh jadi kalau beliau mau, boleh jadi beliau mentakwil mimpi tersebut. Akan tetapi beliau tidak lakukan itu. Akan tetapi dia langsung tanya kepada anaknya, ya bunayya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Saya mendapatkan perintah melalui mimpi, ya, bahwa saya diperintahkan untuk menyembelih engkau. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ya. Nah, si anak ini, ya, yang sudah dewasa, sudah bisa memilih ini, ya, dia tidak menolak. Tidak ada sama sekali perkataan menolak, ya. Anak kita sekarang, ya, terkadang disuruh melakukan kebaikan yang sepele saja. Itu anak kita sudah banyak alasan, ya. Apalagi kalau misalnya sudah mau dimasukkan ke dalam santren, itu alasannya berbagai macam. Ya, disuruh sholat misalnya, disuruh melakukan kebaikan-kebaikan lainnya misalnya, itu alasannya berbagai macam. Ya, padahal itu tidak sampai mengorbankan jiwanya. Ya, tidak sampai mengorbankan jiwanya. Bahkan mungkin, ya, mereka tidak sampai harus mengeluarkan modal. Bahkan mungkin nyaris tidak mengeluarkan energi. Akan tetapi kalau diperintahkan oleh orang tuanya dalam satu kebaikan, mungkin sudah banyak alasannya. Perhatikan, ini taruhannya adalah nyawa. Ya, apakah Nabi Ibrahim berkata, sebentar wahai ayahanda, saya pikir-pikir dulu. Ya, sebentar wahai ayahanda, kemudian dia kabur dan lain sebagainya? Enggak. Spontan. Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, begitu ditanya oleh Nabi Ibrahim dan diceritakan bahwa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau katakan? If'al ma tu'mar. Kerjakan wahai ayahku apa yang diperintahkan kepadamu. Ya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, engkau akan mendapatkan anakmu ini dalam keadaan bersabar insyaallah. Ya, perhatikan. Ini sungguh sangat luar biasa. Bagaimana kesabaran mereka, ya, bagaimana kesabaran mereka dalam menaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Laqad kana fi Ibrahim, ya, sungguh adalah pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam uswah, adalah merupakan contoh tauladan yang baik, ya, di antaranya dalam bentuk kesabaran ini. Karena kenapa? Perhatikan di sini. Bagaimana beliau begitu sabarnya beliau dalam menaati Allah Subhanahu wa taala, dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan sampai buah hatinya, orang yang paling dicintainya pada saat itu, bahkan bahkan, ya, manusia yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim pada saat itu adalah anaknya Nabi Ismail. Akan tetapi ketika dihadapkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau dengan sabarnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Menaati, dengan sabarnya beliau menaati perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demikian pula dengan anaknya, ya, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, yang sudah bisa memilih pada saat itu. Beliau tidak mengatakan apa-apa kecuali beliau mengatakan, kerjakan apa yang diperintahkan kepada engkau wahai ayahandaku, dan insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk daripada orang-orang yang bersabar. Ya, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama, maka tatkala keduanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sang ayah, ya, sudah dalam puncak-puncak kesabarannya, ya, dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan Nabi Ismail sang anak, ya, dalam puncak kesabarannya menaati perintah, sabar dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tallahu lil jabin. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membaringkan anaknya, kemudian membaringkannya di atas pelipisnya. Ya, para ulama mengatakan bahwa Nabi Ibrahim, ya, menjadikan posisi Nabi Ismail itu dalam posisi tengkurap. Ya, kemudian dia akan menyembelih dengan tengkuknya begitu, supaya Nabi Ibrahim, ya, tidak melihat wajah anaknya, karena untuk mengurangi kesedihannya, ya. Maka diletakkanlah di atas, ya, pelipisnya, lalu kemudian Nabi Ismail dalam posisi tengkurap, ya. Ini keduanya sudah pasrah, keduanya sudah menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Ya, lalu kemudian kami pun, kata Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya engkau wahai Ibrahim telah membenarkan mimpi tersebut. Ya,
engkau telah menaati wahyu tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami, demikianlah kami membalas ya al-muhsinin, orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, inna hadza, sesungguhnya ini lahuwal bala'ul mubin, adalah merupakan cobaan yang sangat nyata. Ya, adalah merupakan ujian yang sangat nyata. Dan andai ujian ini diberikan kepada kita, level orang-orang kayak kita, maka tidak mungkin ya kita sebagai ayah dan anak kita tidak mungkin sabar dalam menaati ya perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, akan tetapi keduanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tidak berpikir panjang lagi. Yang ada mereka mengatakan sami'na wa ta'na, kami mendengarkan dan kami menaati. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa fadainahu bidzibhin azim. Akhirnya keduanya pun lulus. Ya. Kemudian wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami pun menggantikan ya Nabi Ismail bidzibhin azim, dengan sembelihan yang agung. Ya, maka pada saat itu Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seekor ya domba. Ya, lalu kemudian domba itu yang menggantikan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ya, wa tarakna alaihi fil akharin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami abadikan ya untuk Nabi Ibrahim pujian yang baik untuk orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Keselamatan atas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akhirnya memberikan rekomendasi kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah hamba kami yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya, dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam adalah merupakan teladan bagi kita tentang bagaimana seorang hamba yang sabar dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara macam sabar ya, diantara macam sabar itu adalah sabar dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, demikian pula dengan anaknya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, ya, mereka adalah dua orang ya contoh tauladan bagi kita bagaimana sabar dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan kesabaran. Ya, banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan ya kesabaran dari kita. Yang bila mana kita tidak bersabar, ya, maka kita tidak mungkin bisa melaksanakan perintah tersebut. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar dalam ketaatan yang sangat luar biasa. Ya, sang ayah sudah siap menyembelih anak semata wayangnya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya dengan dengan sang anak yang sabar dan pasrah menerima perintah Allah Subhanahu wa taala yang maha berat tersebut. Nah, ini dua contoh ya, dua teladan bagi kita. Ya, ikhwas sekalian, bagaimana sabar dalam menghadapi ya sabar dalam menyikapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya dua macam sabar lagi. Ya, dua macam sabar lagi, dan insyaallah pada malam hari ini kita cukupkan ya dengan kisah ini, dan insyaallah besok kita akan lanjutkan ya, kalau waktunya cukup kita akan lanjutkan dua kisah ya, yang mana dua kisah ini, dua teladan ini ya juga dengan ciri khas kesabaran mereka masing-masing. Demikian ikhwas sekalian yang semoga yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, semoga bisa bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Yang kurang dan salah itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Sementara yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu ayyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dah. Alhamdulillah, di bulan Zulhijjah ini ada promo hadiah dari Abu Zaid Store Bekasi dan Tangerang. Bagi setiap pembelian apa saja dan tidak ada batas minimal pembelian. Hadiahnya berupa 1 pack kurma kholas premium, 1 botol kecil air zam-zam. Silahkan di-order sekarang juga. Promo hadiah sampai tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriah. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah.